selamat siang teman-teman sekalian, Sobat JKN. Gimana nih kabarnya hari ini? Balik lagi bersama kami di BPJS On Air, kantor cabang Tapak Tua. Cuan Hore. Jadi BPJS On Air hari ini tidak sendirian ya. Saya ditemenin oleh seorang Pakar dari ahli pakar dari program JKN. Pastinya pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait program JKN akan dikupas tuntas oleh sahabat saya ini. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfi, Ya. atau nama beketnya tuh Jimus ya kan. Nama panggilannya pakai Z, akrabnya ya. Zimus. Zimus, ya. Saya sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan. Ya. Di kantor cabang Tapak Tuan ya, teman-teman. Ya, di cabang Tapak Tuan. Jadi disclaimer dulu, kita ini dari BPJS Kesehatan kantor cabang Tapak Tuan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan ya, membawahi 4 kabupaten kota. Di antaranya ada Kota Suku Salam, Kabupaten Aceh Singkil, dan juga Kabupaten Gayo Luwes. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang posko mudik lebaran nih Bang. Iya, betul. Iya, pelayanan JKN ini apakah akan berhenti selama libur lebaran? Tentu aja. Apakah tidak? Program JKN ini tetap berlanjut? Nah, jadi kita bakal bahas tuntas di sini teman-teman. Oke. Sebelumnya tadi Masnya sudah memperkenalkan diri ya. Kita langsung masuk ke judul aja ya, Bang ya. Terkait libur lebaran ini, gimana sih Bang program JKN ini terkait libur lebaran? Apakah peserta masih dapat terlayani? Ya. Jadi gini ya teman-teman, program JKN ini kan memang sangat vital ya, boleh dibilang dalam menjamin kesehatan masyarakat khususnya di Indonesia. Jadi selama libur lebaran ini mungkin kantor-kantor atau dinas-dinas libur ya, tutup gitu kan. Tapi BPJS Kesehatan juga tetap berkomitmen untuk memastikan seluruh peserta JKN dapat mengakses layanan kesehatan. Misalnya mungkin seperti cek pusing gitu. Nanti juga ada obat-obatan di situ. Nanti diberikan misalnya udah vitamin ya yang penambah stamina gitu karena mungkin terlalu lelah nyetir gitu. Nanti ada tersedia di posko tersebut. Nah, jadi teman-teman Sobat JKN jangan panik ya kan. Jangan resah, tetap tenang dan berbahagia menjalani libur lebaran. Oke. Baik teman-teman, tadi pembukaan singkat ya dari Mas Zimus. Boleh dipanggil Mas atau Bang nih Bang? Lebih enak. Mas aja. Mas aja. Oke. Mungkin Bang udah banyak nih sobat-sobat JKN yang bertanya terkait program JKN. Dari Erwin I Love nih Bang. Saya mau nanya, kalau BPJS itu kalau mau kita narik BPJS itu apa persyaratannya Bang? Narik nih Bang. Ini menarik nih. Ya. Ini sering umum ya. Sering umum. Tapi yang dibahas oleh Mas Erwin ya. Yes, Erwin. Mas Erwin ini boleh spesifik lagi gitu karena di Indonesia ini undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial itu ada 2, ada BPJS Kesehatan sama satu lagi BPJS Ketenagakerjaan. Benar. Nah, untuk BPJS Kesehatan sendiri itu dananya tidak ada penarikan gitu ya. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada, mungkin yang dimaksud Mas Erwin ini syaratnya apa aja untuk penarikan. Nah, itu kayaknya lebih ke BPJS Ketenagakerjaan gitu, Mas Erwin. Jadi kalau untuk persyaratannya mohon maaf ya, kami kurang tahu. Mungkin bisa langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Karena di BPJS Kesehatan tidak ada penarikan gitu. Karena dan di Januari masukannya itu berapa bulan gitu. Nah, mungkin terinput 2 bulan sehingga bulan ini ada saldo gitu. Jadi ketika saldonya terbentuk itu otomatis dia dipotong saldo itu. Jadi tidak perlu melakukan pembayaran. Nah, yang ketiga, kalau memang status tagihannya lunas, kemungkinan dilihat lagi apakah kadang udah pindah segmen gitu. Dari Mandiri sudah dialihkan menjadi tanggungan pemerintah sehingga keterangannya lunas gitu. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Benar. Tapi kalau memang nanti masih di Mandiri misalnya, tagihannya juga kok bisa lunas gitu, anggota keluarganya juga belum pernah membayar gitu. Nah, itu
bisa ke layanan Pandawa yang di atas ini, bisa di informasi ya, di apa, pelayanan informasi, nanti dimasukkan aja pengaduannya apa gitu. Atau jika memang dekat dengan kantor BPJS Kesehatan, silakan aja langsung datang ke kantor Kak, biar dicek lebih pasti lagi gitu, untuk dananya kemana, kenapa nggak bisa bayar gitu ya. Seperti itu Untuk Kak Kak Rondo Ayu. Ayus sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bang Zimus. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Heni Nurhaini. Bayar telat 1 bulan pas mau dirawat di RS harus bayar denda ya? Iya, gimana tuh Mas? Benar. Benar. Kalau denda itu memang dia berlaku karena ada keterlambatan. Itu semacam apa ya? Sanksi ya. Sanksi ya, bukan punishment juga ya. Sebagai apa ya? Pengingat ya, agar tidak telat lagi gitu. Jadi kalau denda layanan itu muncul memang jika telat. Kita lanjut lagi Bang dari Yane Nuari. Aku kan pindah, terus alamat sama Vaskes bisa diubah sendiri di JKN Mobile. Pas diubah, kenapa nggak berubah? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Perlu diperhatikan ya, Mas Yene Nuari ya. Ya. Jadi untuk perubahan Vaskes itu di kartu Mobile JKN memang dia sudah berubah. Tapi kenapa belum berubah? Karena perpindahan Vaskes itu adalah per tanggal 1 bulan berikutnya ya, bukan 1 bulan ya, tanggal 1 bulan berikutnya. Misalnya nih sekarang tanggal 12. Nah, tanggal 12 ini kita melakukan perpindahan Vaskes misalnya. Berlakunya nanti tanggal 1 di bulan berikutnya. Memang tertera di Mobile JKN sudah berubah di Vaskes berikutnya, tapi itu belum bisa digunakan di Vaskes berikutnya karena apa namanya? Karena perubahannya berlaku di tanggal 1 ya. Itu ya. Tapi kalau untuk akses pelayanan jika memang darurat ya ya silakan datang ke kantor ke puskesmas terdekat atau klinik ya FKTP yang ada di daerah Mas. Itu boleh akses layanan maksimal 3 kali jika di luar domisili perpindahannya. Maksimal dalam 1 bulan ya, Bang? Ya, dalam 1 bulan 3 kali dia. Ya, jadi Mbak Yane jangan panik ya. Nanti bakalan berubah di bulan selanjutnya. Ya, di tanggal 1-nya udah berubah ya. Benar sekali. Oke, Bang, kita lanjut lagi dari Gita Wahyu. BPJS ku mandiri setelah ikut suami jadi BPJS pemerintah. Sekarang mati, itu gimana aktifinnya? Nah, yang baru-baru ini, yang lagi rame-ramenya ya. Jadi untuk Kak Gita, karena sudah masuk ke tangan pemerintah, memang ada validasi ya dari pemerintah. Siapa sih sebenarnya yang layak dan memang harus dibantu gitu. Karena peruntukan BPJS tanggungan pemerintah ini untuk masyarakat kurang mampu gitu. Nah, jadi pertanyaannya untuk bagaimana nih cara aktifinnya lagi gitu. Nah, untuk pengaktifannya pertama pastikan dulu ke dinas sosial untuk mengecek datanya apakah masuk ke dalam nama-nama yang berhak menerima bantuan iuran dari pemerintah. Nah, kemudian jika memang masuk namanya, boleh minta surat rekomnya serta jangan lupa surat bukti akses layanan di fasilitas kesehatan. Kemudian bawa ke kantor BPJS Kesehatan, nanti akan diusulkan kembali namanya untuk pengaktifan. Nah, jika validasi dari Kementerian Sosial sudah dilakukan dan memang layak serta berhak menerimanya, maka nanti BPJS Kesehatan tanggungan pemerintahnya akan aktif kembali. Benar gitu ya. Jadi Kak Gita. Pemerintah memastikan penyaluran bantuan iuran itu tepat sasaran gitu, teman-teman. Jadi harus divalidasi kembali terkait data-data kita. Kita lanjut lagi Bang dari Kak Hosana. Adi, saya mau tanya, potonganku 2 SK. SK janda dan SK P3K, kalau aku tetap di SK janda bisa kau Adi. Ini gimana nih Bang? Apakah Bang paham dengan pertanyaannya? Kayaknya 2 kali pemotongan ya kayaknya. Nah, untuk Kak Hosana ya, dia pemotongan iuran BPJS Kesehatan itu adalah bagi siapa saja yang bekerja dan tanggungannya. Nah, untuk BPJS yang tanggungan SK jandanya, ada nggak anaknya? Nah, pastikan dulu. Nah, kemungkinan masih ada anaknya yang menjadi tanggungan dari SK janda tersebut. Jadi dia tetap pemotongan karena itu adalah peralihan dari dari suaminya karena meninggal mungkin ya, gitu. Jadi tetap dilakukan pemotongan karena masih ada anaknya di situ. Nah, jadi masih ada yang ditanggung. Sedangkan Kak Hosananya itu udah jadi P3K. Nah, P3K itu juga dilakukan pemotongan karena dia merupakan pekerja aktif. Nah, dan jadi untuk pekerja itu tetap ada pemotongannya 1% dari gaji yang diterima. Nah, untuk SK janda juga gitu, 1% dari
gaji atau yang diterima dari SK Janda tersebut gitu. Makanya masih ada pemotongan keduanya. Pastikan dulu gitu, ada nggak tanggungan lain dari SK tersebut Janda, gitu. iya. Seperti itu ya Kak Hosana, sudah sangat jelas. Kita lanjut lagi dari Mas Henda Putra. Pak, kenapa ya saya pergi ke UGD RS pengen rawat inap, nggak mau dirawat? Kalau umum bisa. Emang kalau mau rawat inap pakai BPJS itu harus karat dulu ya Bang? Oh, oke. Mas Henda ya untuk pelayanan di rumah sakit. Nah, penentuan rawat inap atau tidaknya itu bukan keinginan dari pasiennya. Iya. Itu yang menjadi catatan. Nah, Yang menentukan siapa? yang menentukannya adalah dokternya apakah Jawab. perlu dirawat inap atau tidak gitu. Jadi kalau dibilang mau rawat inap, nah kalau mau kan itu keinginan diri sendiri ya. Nah, tapi dokternya merasa penyakitnya itu belum gawat darurat Iya. untuk dirawat inap gitu. Jadi kalau memang harus dirawat inap pasti nanti dirawat inap gitu. Mungkin kalau permintaan karena kenapa kalau umum bisa itu karena permintaan sendiri. Jadi jatuhnya ke Tidak ditanggung oleh Iya, BPJS Kesehatan, makanya harus dibayar secara mandiri atau umum gitu. Itu karena sudah masuk ke permintaan sendiri. gitu ya. Gitu Untuk ya. Mas Henda boleh dipastikan lagi terkait syarat-syaratnya ya. Kita lanjut dari Bang Syahrul. Bang, udah pengkinian data dan udah nunggu 1 minggu, gimana kelanjutannya? Mungkin ini segmen PBIJK ya Bang. Ya, PBIJK. Pengkinian data berarti apa? Pengaktifan kembali atau Iya. cuma update data? Pengkinian kemungkinan update ya. Update Iya. ya. Kalau update data dari apa namanya? Dari Pandawa bisa ya nomornya yang di atas ini. 0811 8165 165. Nah, kalau memang belum update datanya, boleh coba dilaporkan kembali atau jika memang dekat sama kantor BPJS Kesehatan boleh langsung datang ke kantor aja. Iya. Ya, biar nanti bisa di update segera gitu. Tapi kalau untuk pengaktifan itu sama seperti yang disampaikan tadi, jika memang tanggungan pemerintah mungkin masih menunggu approval atau persetujuan dari Kementerian Sosial gitu, sehingga belum aktif kartunya gitu ya. Mas Syahrul. Ya. Kita lanjut dari Mbak Cici Maruci. Bang, status sekarang BPJS ikut APBD. APBD. Kalau pindah pulau masih aktifkah kira-kira? Ya. Gimana tuh Bang? Ini nih. Gini banyak ya, juga nih. Kak Cici ya. Untuk pindah pulau, dia tanggungan APBD itu tergantung wilayahnya. Misalnya nih, kalau kami di Aceh ya, itu seprovinsi Aceh itu ditanggung walaupun pulau apa gitu ya. Tapi masih dalam provinsi Aceh itu ditanggung. Nah, kalau di daerah lain dipastikan dulu nih apakah tanggungan APBD-nya itu mencakup satu provinsi gitu. Tapi kalau misalnya pulaunya masih dalam satu provinsi nih dan cakupan PBI APBD-nya adalah satu provinsi. Jadi kalaupun pindah pulau nggak masalah, bisa aja digunakan gitu. Tapi kalau memang nonaktif yang tanggungan PBI APBD-nya, bagaimana cara mengaktifkan kembali itu bisa beralih ke segmen mandiri yang bayar iuran mandiri sesuai dengan kelas yang dipilih ataupun menjadi tanggungan PBIJK, tanggungan pemerintah pusat. Nah, itu perlu dilakukan validasi data dari Dinas Sosial, apakah berhak menerima bantuan iuran tersebut atau tidak, gitu ya. Benar sekali. Kita lanjut lagi dari Bang Robi. Ya. Kenapa orang tua saya mengajukan BPJS PBI ditolak sedangkan dia udah lansia? Nah, jadi itu balik lagi Mas Robi ya, penentuan kriteria penerima bantuan iuran itu ditentukan oleh Dinas Sosial ya, ataupun kategorinya apa saja itu kami kurang tahu ya. Nah, ditolak ranahnya dari Kementerian Sosial. Kenapa ditolak itu kami juga banyak kemungkinan gitu. Ya. Apakah mungkin dianggap dia tidak memandang usia ya? Iya. Mungkin sudah lansia tapi merupakan keluarga mampu. Nah, misalnya gitu. Anaknya PNS semua misalnya. Ataupun bapaknya pun pekerja ataupun pelaku usaha gitu. Ada pabrik misalnya atau ada usaha apa gitu yang menurut penilaian dari Kementerian Sosial itu merupakan keluarga mampu, sehingga PBI-nya ketika diajukan ya tidak bisa di-approval oleh mereka gitu, karena
merupakan keluarga mampu. Benar sekali. Gitu ya, Mas Jadi Robi. solusinya Mas Robi bisa mendaftarkan menjadi peserta mandiri ya. Ya, Iya. beralih segmen mandiri bisa. Ya, agar orang tuanya terjamin pelayanannya. Oke, kita lanjut lagi dari V3 Violet. Kak, waktu itu aku fase ke-1 puskesmas, diganti suami ke klinik. Tapi aku pengen ganti puskesmas lagi, bisa nggak Kak? Oh, pindah vaskes nih Pindah Bang. vaskes ya. Iya, Bisa sangat untuk bisa. Kak Violet ya. Kalau mau pindah vaskes lagi bisa, tapi pastikan perpindahan vaskes sebelumnya itu sudah 3 bulan Nah. dari perpindahan terakhir gitu. Jadi kalau memang pengen pindah ke vaskes yang lain, ke puskesmas balik misalnya, boleh dilakukan kalau sudah lebih dari 3 bulan sejak perpindahan terakhir dilakukan. Iya, Nah, seperti itu gitu. ya. Untuk Kak Violet, jadi ketentuan pindah vaskes itu dilakukan harus 3 bulan. 3 bulan Ya, setelah perpindahan terakhir. Gitu ya. Lanjut lagi Bang, dari Bang Wakacara, ganti nomor HP gimana Bang yang udah tercantum di JKN yang lama? Ya, ganti nomor HP balik lagi boleh ke Pandawa. Nanti laporkan saja ke menu administrasinya. Iya. Atau kalau memang dekat sama kantor BPJS Kesehatan terdekat, bisa langsung ke kantor agar diupdate langsung oleh petugas yang ada di sana. Gitu ya. Itu ya. Pertanyaan terakhir nih Bang. Oh ya. Karena kan kita kurang Masih lebih sudah ada 1 jam 1 jam ya. menemani Sobat JKN ya terkait. Kita masih ada kegiatan yang lain juga ya. Ya, benar sekali. Kita jawab pertanyaan terakhir dari Mbak Yasniyah Purwati. Lewat sini bisalah minta pisahkan BPJSku. BPJSku. Iya, BPJSku mau dipisahkan. Lewat mana? Iya. Ini lewat mana, Kak? Ya. Kakak mau dipisahkan. Kalau dipisahkan itu dilihat lagi ya, maksudnya kendalanya apa? Apakah karena sudah berpisah dengan keluarganya gitu ya, ataupun ya pisah kakak misalnya lagi kan, itu melapor Kak ke Pandawa bisa nanti perubahan data ataupun langsung ke kantor BPJS Kesehatan agar dapat diupdate dengan data terbarunya. Namun misalnya nih, karena ada juga kalau orang udah pisah tapi kadang masih dalam satu kakak yang sama, nah itu belum bisa dipisahkan karena mereka masih terdaftar dalam satu induk yang sama nomor kakaknya. Gitu ya, Kak Purwati tadi ya. Iya, seperti itu ya. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Kak Purwati, demikian juga live BPJS on air kita pada siang hari ini ya, teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, silahkan di DM di TikTok kita, JKN Batua, ataupun di Instagram juga JKN Batua. Jangan lupa juga di follow ya teman-teman. Jadi demikian. Mungkin sebelum kita tutup nih Bang, dari Bang Zimu sendiri nih, boleh dikasih pesan-pesan kepada peserta, karena kan kita udah mau menjelang libur Lebaran nih Bang nih. Kira-kira pesan apa yang dapat diambil oleh peserta JKN gitu Bang? Pesan-pesan. Ya, pesan dan kesan, sepatah dua patah kata. Boleh sekali Bang. Untuk teman-teman semua ya yang udah bergabung di live kita ya, menjelang libur Lebaran ini, pastikan yang pertama sekali kepesertaan JKN-nya itu aktif. Itu yang paling utama. Karena selama mudik Lebaran ini, BPJS Kesehatan tetap berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ya. Mungkin untuk daerah Aceh misalnya tidak ada posko lebarannya, namun kita juga di kantor tidak tutup karena pelayanan tetap berjalan, ada piketnya. Kalau memang membutuhkan layanan, silakan ke kantor untuk melapor. Siap melayani. Selama mudik juga jika berada di luar wilayah domisili itu bisa mengakses layanan maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Kalau mudik Lebaran nggak mungkin 1 bulan. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bang Jimus sudah bersedia ya menjadi narasumber pada BPJS On Air kita siang hari ini. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih juga teman-teman sudah menonton dan bertanya. Semoga dapat menjawab ya Bang ya. Ya, dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, demikian BPJS On Air kita pada siang hari ini. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur Lebaran.